Nah, kita sekarang lihat sebenarnya ada nggak dasar dari Filioque itu dalam kitab suci? Oh jelas banyak. Makanya banyak bapak-bapak gereja timur itu yang mendukung, pandangannya mendukung Filioque sebenarnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes bab Oke, 4 ayat 14. oke. Mata air di sini adalah analogi dari atau perlambang dari Roh Kudus. Siapa yang memberikan Roh Kudus? Rahmat. Ya. Tuhan Yesus. Ya kan? Kuberikan kepadanya. Kuberikan. Ya. Ya, berarti Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menjadi mata air di itulah uh, itu satu ya. Berikutnya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Oke. Jadi kembali lagi di sini air hidup itu melambangkan Roh Kudus ya. Nah, ini nanti untuk memahami ayat di Wahyu 22 ayat 1 ya, bahwa yang dimaksud air itu air mengalir, air sungai mengalir dari mata air itu lambang dari Roh Kudus. Ya. Nah, ini silakan dibaca, Pak. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Nah, di sini jelas sekali bahwa kitab suci, kitab Wahyu sudah memberikan perlambang tentang filioque ya, bahwa sungai air kehidupan yaitu Roh Kudus, lambang dari Roh Kudus berasal dari, keluar dari ya tata Allah yaitu Bapa dan tata anak domba yaitu Putra. Jadi berasal dari keduanya ya, sangat-sangat jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Ya, inilah yang digambarkan oleh Roh Kudus yang membenarkan filioque. Air Ya, dalam ya, konteks ya, lambang. lambang dari Roh Kudus ya. Ini sesuai dengan teologi Trinitas yang dipahami oleh Gereja Katolik ya. Ada juga ayat di Injil, Pak, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengembusi mereka juga dengan Iya, roh, iya, gitu kan? Dan Roh Kudus juga disebut Roh Kristus kan? iya, betul. Ada juga dalam Alkitab, Ada, Roh ada, Kristus juga ada, tertulis juga. ada. Nah, ini kalau ini kata-kata dari eh, bapak-bapak gereja ya. Coba dibacakan, Pak. Sebab dia, yaitu anak, sebagaimana telah dikatakan, memberikan kepada roh, dan apapun yang dimiliki roh, dia memperolehnya dari firman. Santo Athanasius, Diskursus 3 melawan kaum Arian, tahun 356 Masehi. Nah, jadi Gereja. Arius sendiri yang bapak konsili Nicea percaya bahwa Roh Kudus berasal dari Putra selain dari Bapa, ya kan? Karena Roh Kudus ketika dia ada di dalam kita mempengaruhi keserupaan kita dengan Tuhan, dan dia sebenarnya berkembang dari Bapa dan Putra, jelaslah bahwa dia berasal dari esensi ilahi. Santo Cyril dari Alexandria. Ya, ini salah satu bapak-bapak gereja timur juga. Ya. Cyrilus. Jadi dia percaya bahwa Roh Kudus itu berkembang dari Bapa dan Putra, berasal dari Bapa dan Putra. Adalah sifat Bapa saja bahwa ia tidak dilahirkan, melainkan melahirkan. Adalah sifat Putra bahwa ia tidak melahirkan, melainkan dilahirkan. Adalah sifat Roh Kudus bahwa ia tidak melahirkan atau dilahirkan, tetapi berasal dari yang melahirkan dan yang dilahirkan. Santo Fulgentius dari Ruspe, Tunisia, tahun 455-527.
Ini abad ke-5 dan ke-6 ya, Pak? Ya, ya. Jadi ini bapak-bapak gereja dia diakui sebagai orang kudus oleh gereja timur dan gereja barat. Ini orang timur semua ya, Pak? Iya, iya. So, Jika ini ingin mengetahui apa perbedaan antara yang dilahirkan dan yang dihembuskan, tentu saja tergantung pada yang pertama adalah putra tunggal dari Bapa, sedangkan yang kedua berasal dari Bapa dan Putra. Santo Faustus dari Reis 405 sampai 490 ini Mas. ini gereja barat, tapi juga dia diakui sebagai santo oleh gereja timur. Ya. Jadi yang tiga atas tadi di gereja timur, ini gereja barat. Tapi juga diakui oleh gereja timur sebagai santo. Kalau Agustinus itu nggak diakui gereja timur. Oh, Ya, karena ya itu karena setelah bukan bukan salah, karena teologi filioque itu yang membenarkan filioque itu berasal dari Agustinus, ya Santo salah satunya. Agustinus. Iya, mereka membenci sekali. Jadi mereka nggak mau mengakui Agustinus itu sebagai bapak gereja, nggak mau. Nah, berikutnya. Antara putra yang lahir dan Roh Kudus yang keluar ada perbedaan, bahwa anak lahir dari satu, Roh Kudus keluar dari keduanya, Bapa dan Putra. Santo Isidorus dari Seville 530 sampai 636 Masehi. Ya, ini santo dari gereja barat, tapi juga diakui oleh gereja timur. Nah, ini Thomas Aquinas. Harus dikatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Putra, karena jika dia tidak berasal dari Putra, dia secara pribadi tidak dapat dibedakan dari Putra. Santo Thomas Aquinas. Karena kesatuan ini, Bapa seutuhnya di dalam Putra dan seutuhnya di dalam Roh Kudus. Anak seutuhnya di dalam Bapa dan seutuhnya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus seutuhnya di dalam Bapa dan seutuhnya di dalam Putra. Tidak ada satupun yang mengungguli lainnya dalam hal kekekalan, atau melampaui kehebatannya, atau lebih unggul dalam kekuasaan. Karena fakta bahwa anak berasal dari Bapa adalah kekal dan tidak berawal, dan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra adalah kekal dan tanpa permulaan. Cantate Domino, Paus Eugene keempat tahun 1441. Ya, ini di Konsili Florence ya, pada saat mencoba mengrekonsiliasi, ya, mencoba mendamaikan gereja timur, mereka akhirnya mengakui filioque di konsili itu ya. Ini salah satu yang pernyataan yang keluar. Nah, inilah, jadi menurut gereja Katolik itu seperti ini Trinitas ya. Putra berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ketiganya berbeda dalam pribadi, namun satu dalam esensi atau substansi ya. Jadi kesatuan Allah itu terletak pada substansinya ya. Substansinya sama Allah itu. Walaupun tiga pribadi itu tidak membuat ada tiga Allah, karena ketiga pribadi Allah itu sama persis ya, dalam kuasa, dalam kemuliaan, dalam segalanya sama ya. Yang Persekutuan kasihnya sempurna. ya, jadi itulah Allah Tritunggal ya, yang tiga pribadi dalam satu substansi. Nah, kita dengarkan bagaimana pernyataan seorang uskup Ortodoks Timur ya, Romo Episkopos Daniel Biantoro. Mengenai esensi Allah, tidak seorang pun yang tahu. Nah, di dalam esensinya yang terdalam inilah iman ortodoks mengajarkan, dalam kekekalan itu Roh Kudus itu keluarnya hanya dari Bapa. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh Bapa, kebenaran yang keluar dari Bapa.
Jadi di dalam kekekalan, rohnya Allah itu keluarnya dari Bapa saja. Dan roh yang keluar dari Bapa inilah yang mencurahkan kasihnya Allah. Di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, kalau kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh apa? Oleh Roh. Oleh roh. Berarti roh itu yang menjadi penyampai kasih. Kasihnya Allah itu ada di mana? Ya di dalam Allah. Ya sebelum ada manusia dicurahkan kepada siapa? Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi oleh Allah. Berarti roh ini keluarnya dari Bapa, mencurahkan kasihnya kepada firman. Jadi keluarnya roh dari Bapa, bukan dari firman. Oleh karena itu, dari kekekalan, Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa, bukan dari Bapa dan Putra. Mengapa? Sebab kalau dalam keadaan kekalnya Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, berarti ada dua sumber. Kalau dua sumber, itu merusak keesaan. Karena dengan ada dua sumber berarti ada dua Allah. Kalau firman keluar dari Bapa, seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 8:42 tadi, dan roh juga keluar dari Bapa, berarti ada berapa sumber? Satu sumber, yaitu Bapa. Maka jelas keesaan Allah ada di situ. Karena sumbernya hanya satu. Baik, ya. Jadi menurut Romo Daniel Biantoro, bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Putra, berarti ada dua sumber. Kalau dua sumber, itu merusak keesaan Allah. Nah, ini kan mirip dengan logikanya teman-teman kita Muslim, ya. Oh, kalau ada tiga pribadi, berarti tiga Allah, begitu kan. Jadi beda-beda tipis lah dengan mereka. Ya, itu kan seperti juga orang-orang Muslim yang mengatakan tiga pribadi sama dengan tiga Allah, itu berasal dari ketidakpahaman terhadap Trinitas. Begitu juga Romo Daniel ini dan juga seluruh pandangan gereja ortodoks yang mengatakan kalau ada dua sumber berarti dua Allah, itu berasal dari ketidakpahaman terhadap Trinitas. Yang mirip-mirip. Yang satu, oh ini dua sumber berarti dua Allah. Yang satu, tiga pribadi berarti tiga Allah. Ya, padahal bukan begitu. Tiga pribadi tetap satu Allah karena satu esensi. Dua sumber juga satu Allah karena satu esensi. Ya. Jadi inilah menurut ortodoks, ya. Roh Kudus hanya berasal dari Bapa saja. Jika berasal dari Bapa dan Putra, berarti ada dua sumber kealahan dan itu melanggar keesaan Tuhan. Tanpa mereka sadari, prinsip ini justru melanggar pernyataan Tuhan kita dalam Injil. Kenapa? Karena dengan menganggap bahwa hanya Bapa saja sumber kealahan, itu melanggar pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya, di Yohanes bab 16 ayat 15, Tuhan mengatakan segala yang Bapa punya adalah aku punya. Berarti apa? Sumber kealahan yang dimiliki Bapa juga dimiliki oleh Putra. Karena Bapa dan Putra satu esensi, sama gitu ya. Bahkan Tuhan juga mengatakan apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan Putra. Jadi kalau Bapa mengeluarkan Roh Kudus, ya Putra juga mengeluarkan Roh Kudus, ya, karena sama. Sekarang mengapa videoku ini yang benar? Ya, kita bisa lihat. Pertama kali, ya, Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Musa. Kalau di kitab suci dikatakan, aku adalah aku. Itu di Keluaran 3 ayat 14. Sebenarnya, ini terjemahan yang kurang tepat. Kenapa? Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat tersebut berbunyi, ego sum qui sum. Yang dalam kitab suci terjemahan bahasa Inggris berbunyi I am who am, ya. Kalau yang tadi berasal dari terjemahan King James, ya, I am who I am. Yang kalau menurut terjemahan Vulgata, Douay Rheims,
I am who am. Yang lebih tepat kalau dikatakan aku yang ada. Nah, ini lebih tepat kenapa? Karena kepada Musa, Tuhan menyatakan dirinya sebagai sang eksistensi. Dia yang ada. Yang ada sebelum segala sesuatu ada, yang segala sesuatu ada mendapatkan keberadaannya dari dia. Itulah sang eksistensi itu sendiri. Ini menunjukkan Allah, identitas Allah sebagai sang eksistensi. Dia yang maha ada dan kekal. Inilah yang kita kenal sebagai Sang Bapa. Identitas Sang Bapa itu ditandai oleh Sang Ada, dia yang eksis. Sang Bapa yang ada tanpa sebab dan tanpa asal mula, nggak ada asal mulanya. Kalau Yesus, Sang Putra, asal mulanya dari Bapa. Ya, kalau Bapa tidak punya asal mula, dia ada dengan sendirinya dalam dirinya sendiri. Nah, itulah aku yang ada, ya, menunjukkan eksistensi Bapa. Ya. Jadi kita bisa lihat dengan terjemahan Vulgata ini kita menjadi lebih paham. Oh, Allah itu pertama-tama menyatakan dirinya sebagai dia sang eksistensi itu sendiri. Berikutnya, tolong dibaca, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Inilah putra yang lahir dari Bapa. Nah, ini ya. Jadi tadi ada dari Musa, ya, kita tahu Allah menyatakan dirinya sebagai sang eksistensi. Nah, di Yohanes ini ya menunjukkan putra yang lahir dari Bapa, putra yang lahir dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa, dan putra itu juga sama sebagai Allah, ya, memiliki kealahan. Nah, ini kita lihat beberapa teks yang menyatakan kesetaraan Bapa dan Putra. Tolong dibaca, Pak. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Berikutnya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 19. Oke. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes bab 5 ayat 26. Ya, di sini tegas Tuhan kita mengatakan Bapa dan Putra meskipun memiliki kesamaan, tetapi masing-masing punya hidup sendiri, masing-masing adalah pribadi yang terpisah, ya. Berikutnya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma bab 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Kalau roh memberi hidup berarti roh itu apa? Punya hidup, ya kan? Ya. Nah, oke. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing punya hidupnya sendiri, ya. Masing-masing punya hidup dalam dirinya sendiri, ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Ya, nah sekarang kita bisa memahami ini. Nanti saya akan jelaskan, ya, bagaimana kita memahami ayat ini, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Oke. Tadi kita udah tahu, ya, bahwa Putra punya kesetaraan dengan Bapa. Segala yang dipunyai Bapa juga dipunyai Putra. Ya, segala yang dikerjakan Bapa dikerjakan Putra, dan masing-masing Bapa, Putra, Roh Kudus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya. Itu yang dulu, ya. Nanti akan saya jelaskan. Tadi di awal sebelumnya dikatakan bahwa Bapa itu sang ada, ya. Dia yang ada. Yang pertama-tama. Nah, oke. Ini adalah Bapa adalah dia yang ada, ya. Dia yang ada, pribadi pertama Allah. Nah, dalam keberadaannya apa yang dimiliki Allah, ya,
Seperti yang dikatakan oleh Descartes, ya, filsuf. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi Descartes itu menyadari bahwa, loh, saya bisa berpikir. Karena saya berpikir, loh, pastilah saya itu ada. Karena kalau saya tidak ada, saya tidak bisa berpikir. Ya kan? Maka, Bapak pun begitu. Bapak dalam keberadaannya punya kesadaran. Iya. Ya, kesadaran. Nah, kesadaran apa yang dimiliki Bapak? Karena pada saat itu tidak ada apapun, ya, kecuali Bapak sendiri. Kesadaran apa yang dimiliki? Kesadaran tentang dirinya sendiri, ya. Kesadaran tentang dirinya itu sendiri itulah yang namanya logos. Logos atau sabda. Nah, kesadaran Allah tentang dirinya sendiri ini begitu sempurna sehingga identik dengan dirinya sendiri. Ya, kesadaran yang keluar, ya, yang lahir dari Bapa, logos pengetahuan, kesadaran tentang dirinya sendiri ini yang memiliki, yang identik dengan dirinya sendiri, itulah yang kita kenal sebagai putra. Bapa dan putra ini punya kehidupan sendiri, ya. Bapak punya sendiri, putra sendiri. Jadi dua pribadi yang berbeda, ya kan? Ya. Jadi dari kesadaran tadi Allah punya kesadaran akan dirinya sendiri, itulah yang lahir, ya, sebagai logos sang putra. Sang putra adalah kesadaran Allah tentang dirinya, ya, pengetahuan Allah tentang dirinya yang sempurna, sedemikian sempurna sehingga identik, ya. Bapa dan putra ini identik sama sekali, ya, tidak ada bedanya, identik, 100% identik. Nah, sekarang ada dua pribadi, ya, dua pribadi Bapa dan putra. Kalau ada dua pribadi, maka ada yang namanya relasi, ya, ada relasi. Nah, relasi ini menimbulkan interaksi di antara keduanya. Interaksi apa yang muncul? Muncullah yang namanya kehendak, will, ya. Bapak menghendaki sesuatu, ya, yang menghendaki yang terbaik bagi putra, putra menghendaki yang terbaik bagi Bapak. Apa itu menghendaki yang terbaik bagi yang lain? Namanya kasih. Kasih ini tidak berasal dari Bapak saja, tapi dari putra juga. Putra juga mengasihi pada saat yang sama. Nah, kasih dari Bapa dan Putra itulah yang kemudian menghasilkan Roh Kudus sebagai perantara kasih dari Bapa dan Putra, Putra dan Bapa. Maka dikatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ya. Nah, inilah gambaran kenapa Roh Kudus itu tidak berasal dari Bapa saja, tapi berasal dari Putra, karena muncul dari relasi kasih. Nah, kasih dari Bapa dan Putra itu sedemikian sempurna sehingga identik dengan Bapa dan Putra itu sendiri, ya, dan masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Itulah munculnya tiga pribadi Allah, ya. Apakah munculnya berurutan? Enggak, bukan seperti itu. Ini secara logika demikian, tetapi secara waktu ada secara bersama-sama. Kenapa begitu? Karena Bapa dalam keberadaannya tidak mungkin ada tanpa kesadaran, ya. Dia ada bersama kesadarannya. Jadi apa? Putra ada bersama-sama dengan Bapa, ya, pada waktu yang sama, ya, dalam kekekalan ada bersama. Nah, demikian juga Bapa dan Putra tidak mungkin ada tanpa saling menyintai, ya. Begitu dalam keberadaannya mereka juga langsung saling mencintai. Jadi Roh Kudus pun ada bersama Bapa dan Putra. Memang urutan logikanya, Bapa muncul Putra,
baru muncul Roh Kudus, ya. Tetapi dalam domain waktu yang mereka muncul secara bersamaan dalam kekekalan. Itu ya. Kira-kira cukup jelas ini. Nah, inilah gambaran mengapa muncul namanya filioque itu berasal dari Bapa dan Putra. Karena berasal dari relasi ya, relasi. Oke, kita lanjutkan ya. Relasi ketiganya itu sempurna dan penuh ya Pak. Ya, sorry. Sempurna Saya ulang dan lagi. Oke, jadi ketiganya ini ya saling mengasihi, ya semuanya memiliki kesetaraan hakikat ya apa yang dimiliki Bapa dimiliki juga oleh Putra, ya bahkan apa yang dimiliki Bapa dan Putra dimiliki juga oleh Roh Kudus. Jadi seandainya ada pribadi Allah yang keempat, pribadi keempat itu tidak hanya berasal dari Bapa dan Putra, tapi juga berasal dari Roh Kudus, dan itu tidak mengacaukan keesaan Tuhan, karena keesaan itu ada pada esensi ilahinya, ya. Esensi ilahinya itulah yang esa. Jadi di sini kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama esensinya, lalu bedanya di mana gitu? Yang membedakan adalah relasi. Ya, tahu relasi maksudnya begini. Bapa itu tidak berasal dari apapun, tidak berasal dari siapapun. Ya, Putra berasal dari Bapa, sedangkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Itu masing-masing punya relasi yang unik, ya, unik. Itu yang membedakan relasi yang unik itulah. Jadi mereka tidak dibedakan dengan esensi. Ya seolah-olah Bapa punya sesuatu yang lebih dari Putra, enggak, ya. Kalau katakanlah kok Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku, lebih besar dalam konteks relasi Allah Bapa itu asal dari Putra, ya, asal yang merupakan asal muasalnya Putra. Jadi dia lebih besar dalam konteks itu, tidak lebih besar dalam konteks kekuasaan, apa namanya, pengetahuan, kebenaran dan kekudusan, enggak, ya, tidak lebih besar dalam itu. Lebih besar dalam arti dari Bapa lah Putra berasal, ya. Nanti mungkin ada yang mengatakan, loh kok dibilang hanya Bapa saja yang tahu, bahkan Putra pun tidak. Nah itu bagaimana? Begini, ya, itu yang menunjukkan bahwa akhir zaman itu, ya, belum ditentukan. Kenapa? Kalau sudah ditentukan oleh Bapa, apapun yang dipikirkan Bapa juga diketahui Putra, begitu kan? Kalau Putra tidak tahu, berarti kan pada saat itu Bapa belum memutuskan kapan itu terjadi, belum diputuskan. Nah, tetapi yang berhak memutuskan, ya kan, secara hierarkisnya, ya kan, Bapa, ya kan, dari Bapa lah segala sesuatu, termasuk keputusan itu kapan ada. Nah, kalau Bapa sudah memutuskan baru tahu. Kalau belum ada keputusan itu, belum ada dalam pikiran Bapa kapan itu tanggalnya waktunya terjadi, ya Putra juga nggak tahu. Tapi kalau dalam pikiran Bapak sudah ada tanggal itu kapan terjadinya, ya Putra pasti tahu. Tapi karena pada waktu itu belum diputuskan Bapak, ya maka Putra pun tidak tahu. Hanya Bapak saja yang tahu. Dalam arti hanya Bapak saja yang berhak memutuskan itu. Gitu. Jadi harus ingat ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini memiliki kesetaraan hakikat. Apapun yang dipunyai Bapa, dipunyai Putra dalam intensitas atau volume yang sama, semuanya sama, dalam kesempurnaan yang sama. Demikian juga Roh Kudus, ya. Semua yang dimiliki ketiganya ini sama, dan itu namanya satu hakikat yang sama. Nah, perbedaannya hanya dalam relasi, ya. Bapa tidak berasal dari siapapun, Putra berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ya, oke. Mudah-mudahan jelas. Itulah konsep filioque yang dipahami oleh Gereja Barat. Trinitas dengan filioque seperti itu. Dan mungkin juga perlu hati-hati ya Pak menggunakan analogi ya, ketika kita berusaha menjelaskan
Trinitas itu seringkali malah justru bermasalah di penggunaan analogi. Ya, nanti kita lihat. Itulah yang salah satu yang dilakukan oleh Pak Daniel Biantoro. Hmm. Nah, kita lihat ya bagaimana ketiga pribadi Allah itu memiliki esensi yang sama dan hanya dibedakan oleh relasi, dan bagaimana Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra, sedangkan Putra berasal dari Bapa saja. Munculnya dari mana? Yang Putra berasal dari kesadaran, ya, kesadaran itu tidak perlu relasi, kesadaran Putra, sedangkan eh, Roh Kudus muncul dari relasi, ya, dari kehendak, yang kehendak karena ada relasi, dari interaksi antara Bapa dan Putra menimbulkan kehendak dari Bapa dan dari Putra, yaitulah munculnya Roh Kudus. Nah, kita lihat bagaimana Ortodoks itu sangat kebingungan untuk menjelaskan Trinitas ini. Lihat nanti, silakan. Mereka akan kesulitan membuat perbedaan Putra dan Roh Kudus itu seperti apa, karena sama-sama keluar dari Bapa. Sekarang menjawab pertanyaan saudara Indra. Pertanyaannya, kelima, menurut Gereja Ortodoks Roh Kudus hanya berasal dari Bapa saja dan tidak dari Putra. Pertanyaannya, apa yang membedakan Putra dan Roh Kudus jika kedua-duanya sama-sama keluar dari Bapa saja? Bagaimana mungkin relasi yang sama ini, yaitu sama-sama keluar dari Bapa saja, dapat menghasilkan dua pribadi ilahi yang berbeda? Nah, sekarang maaf, ini agak sedikit jorok. Ada dua hal yang bisa keluar dari tubuh saya. Sama-sama angin loh ya. Yang satu keluar dari mulut saya namanya menguap. Yang satu keluar dari batak belakang saya namanya kentut. Maaf, supaya untuk mudah saja, untuk memudahkan. Apakah menguap dan kentut itu sama saja? Padahal itu sama-sama keluar dari tubuh yang sama. Nah, jadi keluar dari sosok yang sama tidak berarti mempunyai makna yang sama. Contohnya lagi, ini ya agak jorok juga, karena supaya untuk memudahkan. Maaf saja saya mengharuskan itu. Seorang ibu hamil, lalu dia melahirkan bayi. Tapi ibu itu juga dari jalan yang sama, dia bisa buang air kencing. Sama-sama keluar dari ibu. Apakah bayi yang keluar dari ibu dari jalan yang sama itu sama dengan kencing yang juga keluar dari dia? Enggak juga kan? Nah, ini gampangannya saja. Demikianlah juga bahwa firman itu keluar dari Bapa, roh itu keluar dari Bapa, tidak berarti itu sama, fungsinya lain. Oke, jadi jelas ya. Begitu kebingungannya sehingga membuat analogi yang enggak. Ya. Oke, Agak udah ngaco benar. Ya karena mereka memang bingung sekali ya bagaimana menjelaskan Putra yang keluar dari Bapa dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa juga sama-sama keluar dari Bapa. Ini bisa berbeda. Bedanya di mana? Kalau kita kan gampang. Oh, bukan esensi, tapi relasi yang membedakan. Karena Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, itu bedanya. Ya, sehingga esensinya sama. Kalau ini kan terpaksa dia mengatakan beda. Roh Kudus dan Putra itu punya esensi yang beda. Nah, sesatnya di situ Ortodoks. Nah, saya akan jelaskan ya. Kalau Ortodoks seperti ini. Oke, ya. Ortodoks itu dari Bapak lahir. Kalau Putra itu mereka mengatakan kalau Putra itu bedanya lahir, dilahirkan. Sedangkan Roh Kudus itu dihembuskan. Jadi
Perbedaannya apa? Ya satu dilahirkan, satu dihembuskan. Bedanya apa? Ya tadi yang jelaskan, saya nggak mau mengulangi apa dikatakan Pak Daniel tadi. Ya begitulah kira-kira. Mereka kebingungan. Bedanya apa dengan apa keluar dari apa dilahirkan dan dihembuskan. Ya, secara esensi kalau kita melihat ini ada dua permasalahan. Ya, eh, karena sama-sama keluar dari Bapa, itu berarti Roh Kudus di sini menurut gereja Ortodoks ya pada hakikatnya sama dengan Putra ya, karena sama-sama keluar dari Bapa saja gitu ya. Nah, kalau mereka mau membedakan, terpaksa mengatakan, oh bedanya pada esensinya. Putra itu berbeda, seperti yang dikatakan Pak Daniel Biantoro tadi, ya bedanya seperti itu. Itu menurut ortodoks ya. Jadi malah keliru, seolah-olah esensinya yang beda, ya. Sifat-sifatnya yang beda, ya. Zatnya yang beda. Kalau dalam Muslim, zatnya beda. Ya, ngaco itu. Nah Tapi itulah. Ngeyel tadi tampaknya berusaha menjelaskan bahwa keduanya berbeda, Pak. Meskipun Kenapa? dalam penjelasannya sama, Ya, esensinya sama. ya, ya. Mereka mencobakan, tapi ya gitu tadi kan kita, ya mereka kesulitan sekali menjelaskan bagaimana esensinya bisa Roh Kudus dan Putra itu bisa dibedakan kalau keduanya sama-sama dari Bapa. Ya terpaksa bedanya pada esensi. Kalau sama, ya esensinya sama-sama keluar dari Bapa, sama ya, meskipun satu dikatakan dilahirkan, satu dikatakan dihembuskan, ya ya itu sama saja, berarti Putra dan Roh Kudus sama-sama satu pribadi yang sama, ya sama-sama anak Allah. Jadi dan di sini juga salahnya satu lagi, berarti anak Allah itu tidak tunggal, ada dua, satu satu yang sulung yaitu Yesus, ya Allah Putra, yang bungsu, satu lagi bungsu Roh Kudus, kan kacau lagi itu. Ya. Jadi itulah apa namanya kekeliruan teologi ortodoks ya, dan berantakan sekali. Oke. Nah, ini pilihan ortodoks ini sulit ya. Pertama, mereka harus mengakui Putra dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama karena keluar kalau 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 esensi keduanya sama dan keduanya sama-sama keluar dari Bapa. Ya, meskipun dibedakan, satu dilahirkan, satu lagi dihembuskan, kita nggak tahu itu bedanya seperti apa. Tapi esensinya sama dan sama-sama hanya keluar dari Bapa saja, maka mereka harus mengakui bahwa Putra dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama, ya nggak ada perbedaan. Atau pilihan lainnya adalah Putra dan Roh Kudus memiliki esensi yang berbeda karena relasinya sama, maka perbedaan keduanya ada pada esensi. Dua-duanya melanggar prinsip Trinitas yang satu satu dalam esensi tapi tiga dalam pribadi, atau una substantia tres persona. Jadi baik yang pilihan pertama tadi yang terpaksa mengakui Putra dan Roh Kudus itu sama, pribadi yang sama, ataupun Putra dan Roh Kudus ternyata memiliki esensi yang berbeda, ya itu melanggar prinsip Allah Trinitas itu sendiri. Ya, itulah yang terjadi pada Ortodoks.